Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Mangku Sakdinal, imam kita, imam salat Kiai Haji Al-Fosoi Maulana Foso, para guru, para dosen, anak-anak sekalian, insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa, alhamdulillah wa syukur ala namillah, kita sudah berada di bulan Safar 1444 Hijriah tahun ini. Masih teringat di benak kita tanggal 17 Agustus kemarin, banyak orang yang menyelenggarakan dengan cara mengekspresikan tasyakur itu dengan cara mengadakan perlombaan. Apa aja dilombakan itu, sampai jalan-jalan di gangan ini, jangankan manusia, tikus aja nggak bisa lewat karena ditutup akan mengadakan perlombaan. Tapi sayang yang dilombakan itu dari tahun ke tahun, 77 tahun Indonesia merdeka, kata nenek saya, itu tidak lebih dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, masukin jarum ke botol. Tahun besoknya balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, masukin jarum ke karung. Besoknya lagi begitu juga, balap karung, makan kerupuk, panjat pinang. Besok begitu terus seumur umur. Sampai para pejabatnya ikut makan kerupuk. Padahal menurut Islam, hadisnya sudah jelas, insyaallah sahih. Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa khasir. Apalagi yaumuhu syarrun min amsihi mal'un. Jadi mungkin nggak sadar kalau bangsa kita ini sedang dilaknat oleh Allah karena tahun kemarin itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Kalau hari ini balap makan kerupuk, ya mungkin besok balap bagaimana cara membuat kerupuk, itu yang bagus. Kalau hari ini balap bagaimana cara membuat kerupuk, besok bagaimana cara memasarkan kerupuk. Jangan orang Jakarta kerupuk aja dari Palembang. Pak nggak punya ilmunya orang Jakarta bikin kerupuk. Bahkan tidak boleh perlombaan, karena pada prinsipnya hidup ini adalah perlombaan. Konsep dalam hidup ini adalah perlombaan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang hafal? 50.000.
Jangan nunjuk-nunjuk sendiri, acungkan tangan, bacakan 50.000 kontan, insya Allah. Nggak boleh Ustaz. Ya. Udah habis waktunya, durasi. Hidup ini perlombaan, itu yang tidak disadari oleh kita. Kata Allah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikullin wijhatun. Enggak pakai ilmu tajwid dulu ya, biar jelas nahwu sharafnya. Walikullin wijhatun. Setiap sesuatu itu pasti ada wijhah, ada arah, ada tujuan yang akan dicapai. Huwa muwalliha, semuanya. Di pada sekolah tujuannya mau apa? Cari ilmu ya kan? Kalau hanya ijazah gampang, tinggal sekolah di STIA. Sekolah tidak, ijazah ada, alias bodong. Ya kan? Kalau hanya sekedar ijazah gampang, kuliah di Sabtu Minggu. Dulu ada pelarangan, tidak boleh kuliah Sabtu Minggu. Sabtu daftar, Minggu wisuda. Akhirnya dapat ijazah. Banyak kan yang begitu hari ini? Banyak. Semua punya tujuan, sekolah punya tujuan, bahkan rumah tangga, bahkan diri kita sendiri punya tujuan. Huwa muwalliha, yang akan dituju oleh kita. Jadi pada prinsipnya perlombaan itu diri sendiri. Kita ini perlomba semua. Oleh sebab itu kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Juara itu ada berapa? Kata Quran itu 3. Nggak ada harapan itu. Jadi kalau harapan itu nggak menang sebenarnya, cuma penggembira aja. Lihat surah 35 ayat 32. Itu yang menjelaskan tentang juara. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina faminhum dzalimun li nafsi. Itu juara ketiga. Makanya kalau perlombaan yang pertama diumumkan itu juara ketiga dulu, juara kedua runner up, baru juara ke-1. Dan itu Quran. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Itu juara ketiga. Wa minhum muqtasidun. Itu juara kedua. Wa minhum sabiqum bil khairat. Itu juara ke-1. Jadi prinsipnya bahwa hidup ini adalah berlomba. Maka orang yang tidak siap berlomba jangan hidup, karena hidup adalah perlombaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Tetapi kata Allah, berlomba di dalam kebaikan itu yang utama. Fastabiqul khairat. Yang kuliah, yang sekolah, yang cari duit, semuanya berlomba ingin yang terbaik. Tapi kata Allah, ingat, fastabiqul khairat. Kenapa harus berlomba dalam kebaikan? Karena kata Allah, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, sedang apa saja kamu berada, pekerjaan apa saja yang kamu lakukan hari ini, suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya pasti akan mati. Kalau sudah mati itu nggak ada gunanya. Mau gelar ngebrandel dari ujung sampai ujung, kalau sudah mati udah tinggal dibakar aja tuh ijazahnya. Udah nggak perlu lagi. Karena manusia itu waktu hidup berprestasi insya Allah bermanfaat, tapi kalau sudah mati sudah tidak ada manfaat. Beda dengan ayam. Makanya ada dialog anak ayam sama induknya. Kata anaknya, "Mak, mau nanya." "Ada apa, Nak?" Kata induknya. Kayaknya gitu. Kok manusia itu kalau lahir kok dikasih nama ya? Procot lahir si Fulan, procot lahir si Fulana, procot dikasih nama semua. Kok kita nggak dikasih nama? Begitu lahir ayam lagi ya. Keluar ayam lagi, keluar ayam terus. Kata ibunya, ya beda manusia dengan ayam.
Kalau ayam, kalau manusia itu akan bermanfaat kalau waktu hidupnya dia itu banyak punya nama. Tapi kita ayam itu baru akan bermanfaat kalau sudah mati. Makanya ayam itu kalau sudah mati baru ada nama tuh. Ayam geprek, ayam goreng, ayam rica-rica, ayam opor, ayam bakar, ayam terbang, terasa banget. Jadi kalau sudah mati baru ada nama tuh. Beda dengan kita, sudah mati ya sudah almarhum katanya. Itu kalau ibadah kepada Allah, kalau tidak ibadah namanya al-mal'un. Aluminium bencong. Almarhum, almarhumah. Jadi prinsipnya, yang kedua prinsip yang disebut dengan berlomba itu sebenarnya perlombaan pada diri kita sendiri. Jadi perlomba yang sebenarnya itu perlombaan pada diri kita sendiri. Setiap hari kita berlomba, apakah nafsu kita yang menguasai diri kita atau akalkah yang menguasai diri kita? Apakah ilmu yang dihasilkan oleh kita atau kebodohankah yang dihasilkan oleh kita? Apakah kekayaan yang dihasilkan oleh kita atau kemiskinan yang dihasilkan oleh kita? Setiap hari itu kita berlomba dan terus berlomba. Setiap hari tidak sadar kalau kita ini sedang berlomba. Ada sebuah analisa, kenapa orang-orang di komplek itu hidupnya jauh lebih meningkat kualitas ekonominya ketimbang orang yang ada di, mohon maaf ya, di DPR misalkan. Tahu DPR? Daerah pinggiran rel. Atau MPR, masih pinggiran rel. Jadi kan lebih meningkat gitu. Ternyata itu adalah ada sebuah persaingan yang tidak disadari. Ibarat saya naik mobil lalu masuk jalan tol. Nggak harus melihat berapa kecepatan kita, tiba-tiba begitu melihat udah 145. Mengapa? Karena kanan kiri itu sudah dengan sendirinya. Kita yang ada di mana kita bersaing. Makanya di tol itu ada tulisan kan kecepatan minimal. Di situ ada minimal 60 kilo, maksimal 80 kilo misalkan, atau minimal 80 kilo, maksimal 100 km per jam. Terlalu cepat dikejar sama polisi. Terlalu pelan juga kayak orang pacaran naik mobil itu. Yang penting lama nyampenya, dikejar juga sama polisi. Hidup juga seperti itu, tergantung persaingan kita. Orang kalau bersaing, kanan kiri kita orang hebat, pasti kita akan menjadi orang hebat. Paling tidak orang yang tidak hebat di antara orang-orang yang hebat. Itu paling tidak. Kan kata Pak Dr. Qudsi bilang kemarin, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang meminjamkan buku sama orang. Yang lebih bodoh lagi, orang yang ngembaliin buku tapi belum dibaca. Ya minjem lama-lama tidak dibaca, itu lebih goblok lagi gitu. Orang yang goblok itu orang yang minjemin buku sama orang lain. Lebih goblok lagi orang yang minjem buku belum dibaca udah dibalikin. Bersaing tiap hari terus, bersaing, hidup emang begitu. Coba lihat apa yang tidak persaingan hari ini. Orang ahli politik bersaing, semua bersaing. Maka kalau kita tidak merasa bersaing, ya kita terlindas hari ini. Dan persaingan yang sesungguhnya, perlombaan yang sesungguhnya adalah pada diri kita sendiri hari ini berlomba. Buat apa kita harus berlomba? Surat 57 ayat 1 dan 2. 57 atau berapa? Surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang berkualitas amalnya? Kan kualitas itu kan didapat dari persaingan. Tanpa adanya perlombaan, tanpa adanya persaingan di dalam hidup ini, ya kita tidak akan berkualitas. Jadi harus berkualitas. Tujuannya apa ya?
Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Mohon maaf, ada analisa begini katanya. Ini di WA banyak. Kadang-kala orang belum punya apa-apa, lalu Allah kasih sepeda. Ada tuh rasa sombong. Kemudian Allah kasih motor lagi, nambah sombongnya. Kemudian Allah kasih mobil, tambah lebih sombong. Tambah kaya semakin sombong. Wajar kan? Wajar menurut nafsu. Lalu ada orang diberikan ilmu juga begitu. Kadang semakin banyak ilmu, semakin merasa sombong. Yang lain bodoh semua, gua aja yang paling hebat. Lebih lagi ada orang yang ahli ibadah, merasa paling nyunah, yang lain bid'ah semua, saya paling nyunah. Bukankah itu sebuah kesombongan? Jadi sombong itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang berduit kemudian sombong dengan duitnya, orang yang berilmu di sombong dengan ilmunya, bahkan orang ahli ibadah sekalipun itu bisa menjadi orang yang sombong. Oh kalau begitu nggak harus perlu duit. Oh bukan, justru banyak duit tapi tawadhu, banyak ilmu tapi tawadhu. Tahu tawadhu? Tahu warna duit? Tawadhu. Itu ibu-ibu biasanya tahu warna duit. Kalau bapak-bapak tawadhu juga. Taramawa duit. Soalnya dipakai sama ibu-ibu. Makanya katanya kalau ada laki perempuan jajan berdua. Jajan berdua, begitu selesai kemudian yang bayar masing-masing, yakin itu temenan. Laki perempuan jajan di warung, begitu bayar masing-masing, pasti itu temenan. Laki perempuan berdua, yang bayar laki-lakinya, pasti itu pacaran. Laki perempuan yang bayar perempuannya, pasti itu suami istri. Karena bapaknya nggak pernah bawa duit, yang semuanya. Kembali lagi ke persoalan, supaya apa? Supaya berkualitas hidup kita. Dalam Quran tadi disebutkan ayyukum ahsanu amal. Apa yang harus ditingkatkan kualitas? Pertama, kualitas iman. Pasti itu ya. Supaya tidak sombong ini, maka kualitas iman itu. Dengan iman hidup menjadi terarah. Karena kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu itu dengan banyak membaca la ilaha illallah. Yang kedua, kualitas amal pasti. Ya, itu harus lebih ditingkatkan kualitas amal. Mohon maaf, amal itu bukan hanya sholat saja. Saya ingat, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh. Saya dari sini bawa mobil di Jalan Tawes. Lalu di sini kan di depan itu ada apa namanya, isi ulang air. Tahu kan Pak, di depan ini saya bawa mobil, tiba-tiba di sini ada isi ulang air, sedang isi ulang. Saya mau lewat, motor ada di depan satu. Saya mau keluar, tidak bisa karena saya sudah di tengah-tengah mobil, nggak bisa lewat. Di depan orang lalu lalang. Lalu saya mikir, Masya Allah, tidak ada tergerak untuk sedikit pun berbuat baik, menggeser motor itu supaya orang bisa lancar. Dianggapnya masuk surga itu sholat doa. Nggak ada terbetik. Kalau saya naik mobil, kemudian saya turun dulu, ada motor depan, saya singkirin dulu. Biarin orang di belakang, singkirin biar orang lain bisa lewat. Siapa tahu amal itu yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan tidak menimbulkan riya. Orang lewat, kita klakson itu karena saya sudah tidak bisa keluar, kan udah kegencet pakai mobil. Di warung di dalam ada orang, di sini orang lewat, di sini juga ada orang. Ada kayak 10 menit saya nunggu. Mau mundur di belakang juga udah susah. Mau maju nggak bisa, ada motor di depan. Mau ke sebelah sini ada orang di situ, truk lagi nurunin air. Dalam hati, Masya Allah, tertutup hatinya oleh Allah untuk berbuat baik. Bukankah dalam hadis disebutkan ada seorang pelacur, kemudian dia niat untuk bertaubat, lalu di pinggir jalan melihat ada seekor anjing yang kehausan, dia ambil sepatunya, lalu dia ambil air dari sumur itu melalui sepatunya, diberikan minum kepada anjing itu. Qadarullah,
dalam sejarah dia dicatat oleh Allah sebagai ahli surga karena akhir hayatnya dia berbuat baik. Itu nolong anjing. Kenapa kita tidak terbetik untuk berbuat baik sedikit saja? Bukankah kata Rasulullah, setinggi-tingginya iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Serendah renjana iman itu adalah menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan. Itu orang kalau sudah tertutup itu begitu. Bodoh amat, mobil-mobil orang, motor-motor orang, emangnya gua pikirin. Tidak boleh begitu. Kita harus sense of belonging, sense of responsibility terhadap persoalan itu harus ada di situ. Kualitas amal ditingkatkan. Kualitas ilmu apalagi? Ya, kualitas ilmu. Saya pernah sampaikan, Nabi Adam diusir dari surga, iblis diusir dari surga. Sama-sama diusir tapi beda tujuannya. Iblis diusir karena kebencian, Nabi Adam diusir karena kasih sayang. Buktinya apa? Walaupun diusir, Nabi Adam disangguin oleh Allah. Kenapa Nabi Adam itu disayang oleh Allah? Kenapa diusir disangguin? Karena Adam punya kualitas yang hebat dibanding dengan iblis. Apa itu? Ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Begitu Adam itu diusir oleh Allah, dikasih sangu. Apa sangunya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sangunya. Beda di situ. Maka kualitas ilmu itu harus ditingkatkan. Amal, ilmu, iman, kualitas pengabdian, ibadah harus tingkatkan. Yang terakhir, kualitas hidup. Hidup ini hanya sekali di dunia. Tapi yang sekali ini harus berkualitas. Ya, harus bikin bangga, minimal menjadi bangga untuk anak dan istri kita. Syukur kalau menjadi kebanggaan masyarakat yang banyak. Minimal jadi kebanggaan untuk anak dan istri kita. Itulah hidup yang berkualitas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkualitas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.